Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Indri dalam video tentang kondisi geografis Indonesia. Apa kabarnya Soli dan Soliha SD Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu semangat. Yuk kita niatkan belajar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang salih. Soli dan Solihah, kalian tahu tidak? Indonesia, negara kita termasuk negara yang terluas dan kuat di dunia loh. Ya, karena jalur transportasi dan perdagangan internasional yang dimiliki Indonesia sejak dulu sampai sekarang memiliki laut yang luas dan letak yang strategis. Perairan Indonesia punya peranan penting dalam perdagangan internasional. Banyak kapal pengangkut barang melalui perairan Indonesia. Lalu lintas kargo pengiriman barang di dunia 90%-nya melalui jalur laut. Artinya hanya 10% melalui jalur darat. 40% pelayaran tersebut dikirim melalui laut Indonesia. Nah, kita yang tinggal di Indonesia merasa sangat beruntung ya. Indonesia merupakan negara yang sangat strategis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta bukan tanpa maksud. Langit dan bumi tercipta agar membuka mata dan telinga manusia untuk tetap bersyukur. Seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul Azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di video pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Letak geografis dan astronomis Indonesia. Makna lingkungan alam, sosial, dan budaya. Hubungan kondisi geografis dengan mata pencaharian. Dan pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis dan astronomis Indonesia. Kalian masih ingat letak geografis Indonesia? Ya, letak geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi Indonesia terletak di posisi silang ya, sangat strategis. Kemudian letak astronomis,
Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Pengaruh dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Indonesia menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, Tiongkok dengan negara-negara di Afrika, Australia, dan Eropa. Memiliki 4 dari 10 choke point di dunia. Choke point adalah alur pelayaran utama internasional yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. 4 titik choke point Indonesia adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Memiliki beragam kebudayaan. Beragamnya kebudayaan dipengaruhi oleh orang-orang asing dari berbagai bangsa yang masuk ke Indonesia. Memiliki 2 musim. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar sehingga menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama, proses ekspor impor mudah. Dikarenakan Indonesia menjadi pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kedua, membantu perekonomian masyarakat. Banyak orang berkebangsaan asing yang berlayar dan lantas singgah di Indonesia. Yang ketiga, kemajuan di bidang sosial budaya. Bangsa asing mempengaruhi sosial budaya di Indonesia menjadi lebih maju lagi. Pengaruh bangsa asing pada kemajuan Indonesia misalnya pada penguasaan dan berkembangnya iptek. Keempat, memiliki banyak sumber daya alam. Berlalunya angin muson di wilayah Indonesia berdampak pada iklim. Iklim tropis di Indonesia ideal untuk berbagai usaha budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Yang kelima, memiliki banyak ikan dan biota laut. Arus lintas Indonesia yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia menyebabkan perairan Indonesia menjadi hangat. Perairan yang hangat sangat disukai oleh nutrien, ikan, dan biota laut. Salih dan salihah, apakah kalian ingat arti dari lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Contoh dari lingkungan ada lingkungan alam. Lingkungan yang terbentuk dari proses alami. Lingkungan sosial, tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan budaya, segala kondisi baik berupa materi atau benda maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Yuk perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang termasuk lingkungan alam? Ya, tuh. Lingkungan alam ada gambar pepohonan, pegunungan, sungai, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial. Aktivitas manusia sedang kerja bakti di gambar ini. Lingkungan budaya. Aktivitas manusia berdasarkan kebudayaan dan adat istiadatnya. Hubungan kondisi geografis dengan mata pencarian. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Kali ini kita akan mempelajari tentang corak kehidupan masyarakat pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. 1. Corak kehidupan di daerah pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Penduduk memilih mata pencarian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Contoh mata pencarian penduduk daerah pantai. Petani garam, penjual jasa pariwisata, nelayan, dan petambak udang. 2. Corak kehidupan di dataran rendah.
Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lokasi yang datar menyebabkan pengembangan daerah dapat dilakukan seluas mungkin. Kemudian transportasi dan banyaknya pusat-pusat kegiatan di daerah dataran rendah menarik penduduk untuk menetap di sana. Contoh mata pencarian di dataran rendah: petani, pedagang, pekerja jasa, dan pengrajin. Tiga, corak kehidupan di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar yang letaknya di daerah yang tinggi, yaitu memiliki ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Contoh mata pencarian di dataran tinggi: pemetik teh, peternak, petani sayuran, dan penyewa penginapan. 4. Corak kehidupan di pegunungan. Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Pegunungan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan mempunyai iklim yang cukup dingin. Kondisi ini cocok untuk memelihara ternak, misalnya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging, dan ayam petelur. Mata pencariannya: penyedia jasa penginapan, usaha pariwisata, penjual makanan khas, dan peternak. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Yuk kita cari tahu, mengapa ya Indonesia memiliki keragaman budaya di masyarakatnya? Indonesia letak geografisnya sangat strategis, memungkinkan terjadinya perdagangan. Terjadilah di sana interaksi sosial budaya antar bangsa. Tak terpungkiri, terjadi percampuran budaya atau akulturasi, mengakibatkan keragaman budaya di masyarakat kini. Contoh percampuran budaya atau akulturasi: bangunan Masjid Menara Kudus di bidang seni budaya merupakan hasil akulturasi Hindu dengan Jawa. Gamelan di bidang seni pertunjukan merupakan peninggalan dari kesenian Hindu-Buddha. Tulisan Arab gundul di bidang seni sastra merupakan perkembangan dan akulturasi Islam di Indonesia. Berikutnya, kebaya yang biasa kita pakai merupakan seni berbusana yang merupakan bentuk akulturasi budaya Jawa dengan Cina. Sholih dan sholihah. Allah SWT memberikan karunia kepada bangsa kita, Indonesia, letak yang strategis dan juga kaya akan sumber daya alam maupun suku bangsa dan budayanya. Pantaslah kita harus bersyukur. Jika Allah memberikan suatu nikmat kepada hambanya, pastilah dengan kepercayaan bahwa hamba tersebut mampu menjaganya dengan baik. Yuk, kita jaga negara kita kini dan nanti. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah.